Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny, apa kabar? Kings Bunny di sini akan membahas tentang macam-macam kotoran kelinci. Sebelum Kings Bunny lanjutkan videonya ya, tolong buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kings Bunny jangan lupa ya, apa dulu coba di-subscribe dulu, supaya apa? Supaya teman-teman dapat pemberitahuan informasi yang menarik dan inspiratif sekaligus menghibur dari channelnya Kings Bunny tentunya ya. Nah, juga buat teman-teman yang mau membeli peralatan, yang memberi pakan, memberi obat-obatan, juga memberi aksesoris untuk kelincinya ya. Jangan lupa belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store. Kenapa harus di Kings Bunny Rabbit Store? Karena insya Allah terjamin keasliannya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian jenis kotoran apa lagi Bang? Itu jenis kotoran yang berambut. Ya. Teman-teman suka lihat nggak? Ada kotoran yang bergelantungan kayak rantai gitu ya. Itu ada rambutnya tuh ya. Nah, seperti ini nih, dia ada rambutnya gitu ya. Itu nyambung. Nah, seperti itu normal nggak Bang? Normal, sebetulnya normal. Tapi biasanya itu kelinci teman-teman kurang serat yang basah, seperti apa, kurang memakan sayuran ya. Nah, seperti Kings Bunny pernah bilang kepada teman-teman bahwa sayuran itu kan hanya berapa persen berapa persen coba tulis di kolom komentar ya. Nah, berapa persen, harus paham dong, jangan lupa aja. Kalau lupa, tonton dulu videonya ya, video tentang sayuran yang aman untuk kelinci dan berapa takaran yang pas setiap harinya untuk mengkonsumsi dari sayuran untuk kelinci teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang berambut ya, ada yang rambutnya, itu teman-teman harus perhatikan, berarti kelinci teman-teman kurang sayur ya. Jadi kasih makan sayur kelincinya sedikit saja. Apa saja coba makanan sayur yang sehat untuk kelinci ya, seperti selada ya kan, seperti sawi ya kan, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian apalagi Bang? Ada lagi yang berdempet dua ya. Nah, kan seperti teman-teman tahu ya, kalau misalkan kotoran kelinci itu kan single biasanya satu-satu ya, jarang ada yang double ya kan, jarang ada yang berdempetan. Tapi ini kadang-kadang ada yang berdempetan Bang. Nah, itu kenapa? Itu biasanya karena kelincinya sudah berusia lanjut ya, sudah tua. Nah, sudah tua tuh umur berapa Bang? Ya umur 5 tahun atau 6 tahun ke atas ya itu. Tapi Kings Bunny sih belum terlalu tua sih kalau menurut Kings Bunny 5 tahun itu ya, karena si Naruto juga si Libby udah 5 tahun lebih ya. Saya rasa jarang juga Kings Bunny menemukan kotoran yang berdempet dua seperti tadi ya, gitu ya. Itu kenapa? Karena terjadi pelambatan usus biasanya ya. Jadi pada usahanya dia memproduksi kotorannya itu secara terus menerus kan. Kalau kelinci itu makan gitu ya. Nah, ini enggak, jadi tersumbat gitu ya, yang harusnya berjalan terus ini jadi tidak gitu, jadi tertahan, makanya berdempet dua dia. Terus apa lagi Bang? Nah, terus kotoran yang berbentuk telur besar. Nah, ini biasa disebut dengan megakolon. Oh, tapi ini katanya sih jarang terjadi, dan Kings Bunny juga sampai sekarang sih belum pernah lihat sih aslinya seperti apa ya megakolon itu ya. Itu ini disebabkan karena apa? Karena biasanya itu kejadian langka dari genetika itu sendiri katanya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kelinci teman-teman yang kotorannya besar ya, maka disebut dengan megakolon ya kan, jadi berbentuk telur besar, itu telurnya bukan telur ayam ya, telur puyuh lah, telur puyuh kecil sedikit. Nah, seperti itu. Jadi itu harus teman-teman hubungi dokter hewan. Terus pupnya bulat, kecil-kecil ya kan, tapi bentuknya normal. Nah, ini kenapa? Ini biasanya karena kelinci teman-teman itu stres ya. Nah, ini akan normal kembali kalau misalkan teman-teman sudah memberikan treatment stres kepada kelinci teman-teman. Jadi ditenangkan dulu kelincinya gitu ya. Tapi kalau misalkan terjadi terus-menerus ya, jadi misalkan sekarang dilihat nih sore, kok ternyata ada kotoran kecil-kecil nih. Nah, kalau misalkan ada kotoran kecil-kecil, ya teman-teman perhatikan nih. Nah, besoknya paginya perhatikan. Kalau besok paginya kembali normal, berarti nggak masalah. Itu karena stres aja kelincinya. Tapi kalau misalkan terus-menerus seperti itu, nah itu harus teman-teman perhatikan. Bisa jadi kelinci teman-teman sembelit atau itu gejala kembung ya teman-teman. Paham ya? Gitu. Terus apalagi Bang? Pup kecil yang rusak. Nah, pup kecil rusak, udah kecil rusak lagi. Kalau tadi mah kan kecil-kecil tapi bulat normal ya. Ini mah kecil-kecil tapi rusak. Nah, itu kenapa? Itu biasanya kelinci teman-teman kurang makan. Biasanya kelinci yang
ditakar tapi lupa ngasih makan ya. Coba aja teman-teman lupa ngasih makan, tidak dikasih makan dalam sehari atau 2 hari gitu ya. Itu akan seperti itu ya, tapi jangan dilakukan ya. Nanti bentuknya akan seperti itu. Jadi kurang makan, atau yang memang nafsu makannya berkurang karena dia sakit, kembung atau mencret, dia akan berkurang makan dan kotorannya akan memproduksi hal yang demikian gitu ya. Nah, terus apa lagi Bang? Terus ini yang harus diperhatikan adalah pup yang berlendir. Nah, pup berlendir ini adalah tanda dari kelinci teman-teman terkena koksidosis ya. Nah, koksidosis itu apa? Koksidosis itu adalah penyakit ya yang disebabkan oleh bakteri atau protozoa, atau juga pemberian antibiotik yang berlebih. Misalkan teman-teman menyuntik antibiotik ya, misalkan si kelincinya itu kena penyakit mastitis ya, atau kena yang harus disuntik antibiotik lah. Nah, itu biasanya akan berlendir. Tapi kalau penyebabnya adalah karena suntik antibiotik, itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan dari protozoa tadi, itu akan menyebabkan iritasi usus ya, dan akan menyebabkan koksidosis, harus diobati. Obatnya apa? Obatnya adalah Intracok. Beli di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store. Gitu teman-teman ya. Nah, sebagaimana teman-teman sudah paham, kita membahas tentang kelinci. Ya, semoga paham ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi belum selesai teman-teman, masih ada lagi ya. Yaitu yang selanjutnya adalah bukan satu lagi, masih ada lagi, beberapa lagi soalnya ya. Jadi ada lagi yaitu lembek tapi bukan mencret ya. Lembek tapi tidak encer. Sorry, bukan mencret, lembek tapi tidak encer. Nah, itu biasanya tidak berbentuk, warnanya juga pucat. Nah, ini disebabkan karena perubahan makanan ya. Nah, ini sering terjadi kalau misalkan teman-teman ngasih kelinci teman-teman itu berbeda makanan ya. Misalkan makanan yang pertama dikasih pelet Nova, besoknya dikasih SKR atau Pita Rabbit. Itu coba diperhatikan sama teman-teman, pasti akan berubah. Berubah apanya Bang? Berubah dari sisi tekstur kotorannya. Itu akan berubah menjadi lembek dan warnanya pucat ya. Itu bukan berarti mencret. Ingat, itu bukan berarti mencret. Itu normal ya, karena perubahan pola makan. Tapi kalau misalkan terus-menerus ya, teman-teman harus perhatikan. Kalau terus-menerus seperti itu, nah berarti kelinci teman-teman itu kena penyakit mencret ya. Kalau terus-menerus lembek ya. Tapi kalau misalkan pagi kita lihat nih, pagi ternyata lembek tuh karena kita ingat ada perubahan makanan ya. Awalnya Nova dikasih SKR gitu, atau Pita Rabbit, atau asalnya Pita Rabbit dikasih Nova gitu karena punya uang banyak dikasih Nova gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kelincinya perubahan kotoran tadi ya, atau misalkan stres ya. Nah, lihat di sore harinya. Kalau misalkan masih seperti itu, berarti kelinci teman-teman bisa terindikasi mencret. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, kembali lagi normal, berarti nggak masalah. Itu hanya perubahan pola makan atau pola diet gitu ya. Terus karena salah makan, yang mengandung terlalu banyak pati, lemak, dan gula gitu ya. Nah, makanan apa itu? Yaitu bisa sereal ya, atau juga jagung ya, atau kentang ya. Nah, teman-teman yang suka ngasih sereal kepada kelincinya, itu bisa menjadi kotorannya akan sedikit lembek, atau misalkan kebanyakan gula seperti jagung ya. Apalagi dikasih nasi, wah kembung langsung itu. Itu ya. Itu teman-teman. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalkan ada perubahan dari bentuk kotorannya ya. Itu. Terus kemudian apa lagi Bang? Nah, ini yang harus diperhatikan, yaitu kotoran yang mencret ya. Ini diare sudah jelas ya. Jadi kalau misalkan untuk membedakan mencret atau tidak, lihat saja kotoran pantatnya. Itu biasanya si kotoran itu akan nempel di di mana? Di pantatnya ya. Basah pantatnya, kakinya juga kadang-kadang. Nah, itu bisa encer tuh. Nah, itu sudah pasti mencret. Mencret dikarenakan dari parasit atau bakteri. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang sudah paham ya dari bentuk-bentuk kotoran kelinci. Nah, tapi kira-kira menurut teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu megang kotoran kelinci secara langsung, akan berbahaya tidak kepada kesehatan kita? Nah, selama ini dari literatur yang Kings Bunny baca ya, jadi tidak ada parasit atau penyakit yang ditularkan dari si kotoran tersebut kepada manusia. Atau mungkin maksudnya kalau misalnya kita pegang langsung cuci tangan nggak masalah, asal jangan kita pegang langsung kita gini-gini atau langsung makan ya nggak cuci tangan ya, nggak bisa ya. Makanya setelah pegang kelinci, setelah bersihkan dengan kelinci, teman-teman langsung cuci tangan ya, baru makan. Ingat, cuci tangan dulu baru makan ya. Jadi jangan hanya takut sama cuci tangan. Itu bukan berarti kalau kita lagi keluar rumah atau kemana, tapi di dalam rumah setelah megang
kelinci juga harus cuci tangan. Ya, nah tadi kalau misalkan kelincinya mencret, kena kotoran, nempel-nempel di bulunya. Nah, bagaimana Bang cara membersihkannya? Gitu ya. Ingat teman-teman, kelinci itu sensitif terhadap bahan kimia seperti apa, deterjen atau sabun gitu ya. Kelinci itu sensitif. Jadi teman-teman punya Dettol misalkan ya. Dettol kan antiseptik Bang, bagus. Dilap-lap ke kulit. Jangan, nanti dijilat sama dia bisa masalah kelincinya. Gitu ya. Jadi harus bagaimana Bang? Ya harus teman-teman perhatikan. Kalau misalkan teman-teman mau membersihkan, cukup dengan tisu basah saja ya. Tisu basah dilap-lap gitu ya kalau misalkan kotorannya basah. Tapi kalau kotorannya kering, nempel, susah, udah gunting aja si bulunya ya. Gunting aja bulunya, lepas nanti juga. Paham ya sekarang bagaimana cara teman-teman untuk memperhatikan kondisi dari kotoran kelinci gitu teman-teman ya. Jadi tolong kalau misalkan teman-teman rasa video ini bermanfaat, tolong disebarkan ke sosial media yang teman-teman punya ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok munyuk-unyut aja Himawari? Habis makan ya. Gitu.